Halo Goren, di depan kita kali ini udah ada fan cooler dari Oaktree lagi nih, Oaktree Iceguard B60. Jadi ini cooler menarik banget, harganya memang di 270-an ya, 269, tapi ini dari boxnya aja udah kelihatan mewahnya. Jadi nggak kayak brand-brand murah. Bisa dilihat speknya dulu. Ini 6,2 cm diameternya. Kalau dari keterangannya dia pakai 9 volt 3 ampere ya. Cuma harusnya sih nggak nyampe. Oh, ini ada bahasa Inggrisnya nih. Ini fan coolernya Oaktree Iceguard B60. Beratnya di 75 gram. Bisa 10 watt juga. Oke. Kindly reminder, ini kalian baca sendiri aja ya. Oke. Ini kita langsung buka. Ini udah gue cobain ya, jadi bukan unboxing dari awal. Ya kalau brandnya Oaktree kalian udah tahu sendiri lah ya, kayak gimana. Tokonya juga udah bagus, lalu gue rekomendasikan juga. Garansinya juga bisa sampai, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan tergantung coolernya. Oke, ini dapat kabelnya C2C udah ya, jadi udah pasti bisa C2C sama A2C. Jadi ini dapat kabelnya udah 1,5 meter, udah nyaman dan panjang untuk main game. Dan udah dapat case-nya, jadi dari harganya aja udah dapat case, sudah termasuk oke ya. Dan yang gue suka ini pas dipegang emang beda sih, emang berasa beda barangnya. Ini tipe heatsinknya dia kayak di GT29 ya, yang gue suka, sama Piva Mini. Terus ini dapat platnya juga yang nggak terlalu tebal, lumayan. Sama udah dapat pelindung backdoor. Oke, jadi kalau udah beli ini tuh udah lengkap sih, tinggal pakai aja, pelindungnya juga udah ada. Pelindung coolernya, maksudnya case coolernya ya. Logonya kayak S ya. Terus Type C-nya juga udah di atas heatsink. Di sini ada 2 tombol. Tombol ice sama tombol lampu. Ini padnya juga udah lebar ya. Tapi gue belum tahu nih karena belum gue bongkar. Untuk hasil benchmarknya sih bagus, nanti gue tampilin. Dan kipasnya juga udah gede, termasuk mantep sih. Ini kalau bisa kelihatan ini udah 2 layer ya heatsinknya ya, termasuk 2 layer, semi 2 layer lah, karena nggak sampai bawah. Oke, dan beratnya ini di 72,5 ya, 72,7. Ini sesuai, mirip-mirip, di klaimnya 75. Nah, untuk diameternya sendiri diklaimnya 6,2 ya, mirip-mirip. Terus tebelnya di 2,5 ya, 2,5. Kita lihat padnya dia di hampir 5, di sekitar 5 cm ya, di sekitar 5 cm. Tapi gue nggak tahu nih dia udah ada tembaga atau belum, nanti kita bongkar juga. Untuk diameter kipas itu di sekitar 3,3 cm. Mungkin pakai kipas yang 40-10 bisa ya. Ya, ini udah cakep banget sih ya. Mantap. Ya, ini gue coba pakai combo cell ya. Ini stabilnya di 1,3 1,4-an. Gue coba tombol speed 2-nya ke 1,5. Jadi nambah sekitar 0,1 ampere. Terus ini bisa dimatiin juga ya. Bisa dimatiin tapi lampunya masih nyala. Ini lampunya, model lampunya. Coba nyalain lagi biar kelihatannya beda. Ya, lampunya bisa dimatiin juga. Ini tipe lampu yang pertama, jadi kayak bernafas. Ini muter ya, ada 2 mode lampu ya, dan bisa dimatiin. Oke, cakep. Nah, ini kalau kita udah nyalain begini, ini udah kelihatan cuma kotak doang, kita bisa lihat berapa kali berapa. Harusnya 3,6 sih, soalnya sesuai speknya ya, di 3,6. 3,6 kali 3,6. Nah, ini yang gue suka dengan cooler kecil. Kalau cooler pakai 4 cm itu agak kekecilan heatsinknya, makanya ya sebenarnya udah pas di 3,6 kayak gini sih. Kalau ini heatsinknya juga harusnya bisa lebih adem. Gue coba tembak heatsinknya.
di 30-an. Ini bagian yang kena kipas, lebih adem lagi. Ini suhu ruangan ya, dia emang agak panas. Dan kita coba lihat suhunya. Bisa di -4 dengan suhu ruangan seperti ini. Cakep sih, cakep banget sih. Kita lihat ya, bisa ke -5 nggak ya? Bisa nambah terus. Ya bisa. Harusnya kalau udah -5 gitu bisa jadi es ya. Kita coba buktiin. Kita lap. Ya udah sedikit kelihatan tuh bagian-bagian yang nggak mau ke sapunya. Biasanya udah jadi sumber es. Gue coba diamin dulu ya beberapa saat ya. Ini udah kelihatan sih, patternnya udah kelihatan. Dan ini gampang banget sih jadi es harusnya ya. Ke ruangan begini aja bisa. Ini daerah sini ya, 20 derajat. Ini udah -5,6. Jadi termasuk bagus sih menurut gue ya. Ini sebentar banget, benar-benar baru sebentar banget. Jangan lihat ini baru dinyalain. Oke, ini udah kelihatan nih tuh. Ini apa namanya, lebar peltiernya gitu. Oke, ini udah cakep. Coba lihat pitchingnya masih di 33an. Jadi dia nggak terlalu maksain apa namanya, nggak terlalu maksain peltiernya. Dan ini sebenarnya udah ideal banget sih, ukurannya bener-bener ideal. Jadi apalagi buat kalian yang baru-baru main game, kadang-kadang kalau pakai GT29 atau X100 kan ngerasa berat banget kan. Dan ini solusinya sih pakai yang ini, jadi bisa lebih enteng dan dinginnya tetap gede, penyebarannya juga tetap luas. Ini udah kelihatan banget ya. Ini di suhu ruangan 26,2 ya, bisa sedingin ini, -14 plus esnya kayak gini baru sebentar. Oke, kita coba tes suaranya dulu. Ini suara idle biasa, kita tes 15 menit ya. Ini idlenya ya, idlenya di sekitar 4,3an ya. Gue coba speed 1, naik sekitar 2 dB. Speed 3, speed 2, tunggu suara motor hilang ya. Sekitar di 4,6. jadi speed 2 naik sekitar 3 dB, speed 1 sekitar naik 2 dB. Terus kita coba tes kalau taruh di casing HP ya. Ini sekitar 27 derajat, tadi habis gue dinginin juga. 2728 suhu ruangan. Suhu ruangan 28, tadi habis gue dinginin soalnya mau ngetes ini, cuma ternyata gue tesnya pakai speed 1, jadi mendingan gue tes ulang aja dengan speed 2. Kita cek 5 menit ya. Kita cek 5 menit. Ini suhunya di 28. Gue coba nyalain langsung speed 2. 2, gue nyalain. Oke, jadi kita tunggu nanti selama 5 menit penurunan suhunya sampai berapa. Tadi di 28,1 ya. Oke, udah 5 menit.
turunnya segini ya, sekitar lumayan ya, di 26,8 ya, jadi lumayan penurunannya. Di bagian sininya di 27. Oke, kurang lebih segitu, lumayan efektif. Tapi sebelumnya gue udah didinginin soalnya ini Geofx benchnya nggak bisa kebuka ya. Gue mau tunjukin datanya, tapi untungnya gue udah simpen. Oh, udah buka. Nah, ini gue udah tes beberapa kali, dan ini hasil datanya gue bandingin sama sebelum sesudahnya ya. Kita lihat datanya, plus gue ngecekin suhunya juga. Jadi kayak gini, jadi gue tesnya kayak gini ya. Ini sebelum, contoh start, pas start 6 menit, 11 menit gitu. Nanti gue tes-tesin semua. Ini sama M6 Pro ya, cuma M6 Pro nanti cooler lain, nanti kita bahas tersendiri. Oke, gue langsung kasih datanya aja biar cepet ya. Kurang lebih kayak gini. Ini gue running total yang high level testnya aja. Ini ada 19 tes, jadi gue langsungin, bukan gue tes satu-satu, biar kita bisa tahu seberapa berat pengetesannya. Jadi ini sebelum dan sesudahnya, frame-nya sama ini frame, ini FPS. Harusnya sebenarnya mirip-mirip aja sih, soalnya kalau FPS biasanya udah dibulatkan ya. Jadi sebenarnya lebih enak ngelihat di total frame-nya. Oke, ini sebelum pakai cooler dan sesudah pakai B60. Ini ada kenaikan frame sebesar 2,6, ya ada yang cuma 0,3, tapi jadi kelihatan gitu bedanya. Yang nggak naik pun juga ada ya. Ya, ini kelihatan perbedaannya, lumayan bisa sampai 7%. Cuma kalau kita lihat dari data ini biasanya emang udah di unlock ya. Jadi emang powernya itu udah kebuka, jadi selisihnya nggak terlalu tinggi. Nah, yang lebih menariknya itu di sini. Itu gue udah cek dari start, yang tadi gue kasih lihat, menit ke-6, menit ke-11, menit ke-16. Cuma memang ada beberapa yang gue skip ya. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi di awal-awal startnya memang lebih dingin. Karena apa? Karena memang kalau pakai cooler biasa gue dinginin dulu suhunya. Terus kita lihat di menit ke-6 gue ke skip ini. Terus di menit ke-11, itu bisa selisihnya sampai minus 12, dan di menit ke-16 itu selisihnya bisa di 10. Ini gue ke skip sedikit. Di menit ke-26 minus 6 derajat, 6,8 derajat. Terus di menit ke-31 bisa minus 7,3 derajat. Ini lumayan banget ya, lumayan banget. Terus di N-nya pas selesai minus di 8,2 derajat. Jadi lumayan banget ya, ini bisa sampai 12 derajat tuh, berasa banget selisihnya. Kita ambil yang paling kecil ini aja, di 6,8 penurunannya itu udah oke banget sih. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini, sebelumnya di 38,8, kita kurangin di sesudahnya, kita cari titik terpanasnya di 40,3 ya. Kita lihat. Itu penurunannya bisa sampai 8,5 derajat. Ini gede banget sih menurut gua, termasuk bagus banget. Ini gua udah tes di titik terpanasnya ya. Contoh ini menit X6 Pro menit ke-6, gua ambil di sini, titik terpanasnya di 40,7. Kayak gini contohnya, kurang lebih kayak gitu. Jadi gua ambil titik terpanasnya langsung, dan gua nge-shootnya itu di layar depan ya, bukan di bagian backdoornya. Ya, menurut kalian gimana? Menurut gue udah keren banget sih, bisa turun sampai 8,5 derajat titik terpanasnya saat dikasih load. Ini udah mantep banget. Dan sekarang buat gue coba lihat pinggirannya dulu gimana. Ini kalau buat di 270 sih, 269, menurut gue ini udah masih worth it ya, apalagi dapat case. Jadi kalau mau dihitung-hitung sebenarnya harganya mirip-mirip sama GT29, X100, karena itu udah dapat pelindungan tersendiri. Terus kalau ngomongin build quality juga ini udah termasuk oke. Oh, ini lemnya dipakai lem yang hitam double. Ini lemnya ada di double ini sama dia ya, gue nggak tahu fungsinya apa sih. Oke, yang satu itu lem buat padnya, satu lem buat pad, satu lem untuk cover magnetnya. Oke, jadi kayak gini. Nanti gua copot aja lah, double tap lumayan.
Dan yang ini dia nggak pakai apa-apa, cuma lem biasa. Ini lem biasa, nggak pakai thermal paste lagi. Emang standar sih, udah standar. Kalau yang nggak pakai plat, dia nggak pakai pasta lagi. Dan ini gue cek dulu ada mikanya atau enggak. Ya tetap ada mikanya ya, jadi pakai mika dulu. Di sini kelihatan nih, ini ada mikanya, baru ke thermal paste-nya. Ya sayang ini udah komplak dikit gara-gara gua kongkel tadi ya, jadi ini ada mikanya ya. Oke, kita lihat di sini ada 4 baut untuk magnetnya ya. Di sini ada 4 baut untuk magnetnya. Aku coba zoom. Ini pakai obengnya kayaknya gede sih, jadi gue pakai PH1 coba. Ya muat. Dia magnetnya pakai magnet yang jarang-jarang tapi kuat ya. Ini gue penasaran, bautnya itu buat cover magnetnya doang atau sama sekalian casingnya. Oke, langsung ini penampakan. Cakep ya. Ini juga kalau kita lihat begini, fokus nggak ya? Ini desainnya lumayan nih, jadi nggak bakal copot-copot walaupun kita bongkar pasang. Dia udah mikirin juga untuk masalah ininya. Jadi kalau udah dipasang, dia langsung kekunci. Jadi tombolnya nggak bakal hilang kalau kita bongkar-bongkar. Tombol ininya kebalik. Tombol ininya nggak bakal hilang kalau kita bongkar-bongkar karena udah kekunci. Kalau mau dibuka tinggal jepitannya tinggal kita tekan aja, nggak usah. Bodinya sih mantep ya. Berarti ini salah satu cooler yang benar-benar dipikirin. Boardnya udah di atas heatsink. Kita lihat di sini kayaknya nggak ada perlindungan tambahan ya. Ini nggak ada perlindungan tambahan sih. Coba buka. Bautnya cuma 4 biji aja. Berarti ini casing, ini magnetnya bisa dibuka. Oke, ada dudukan nih ya, semua udah lengkap. Mantap. Ini udah, kita coba cek ya, bener di 3,6an ya. Ini untuk pembukaannya atas bawah ya, untuk kabelnya atas bawah ya, buat kipas sama buat peltier. Untuk peltiernya kodenya H+ sama H-. Kalau kipas biasa ya fan. Nah, ini kalau kalian mau lihat boardnya, ini sih kayaknya nggak ada pelindung ya. Dan di bagian bawah sini LED-nya. Jadi LED-nya udah pakai diffuser ya, kayak gini. Cuma dia nembaknya memang ke bawah, bukan ke atas. Tipenya pakai SL20. Berarti mungkin ada brand lain juga pakai yang SL20. Terus kalau lihat di sini, ini heatsinknya kayaknya tempelan ya, jadi siripnya ini nempel ke base-nya. Dan ini udah yang atasnya ketutup juga. Barangnya kayak gini. Ini heatsinknya udah bagus ya, atasnya udah ketutup, jadi airflow-nya full ke heatsink semua. Cakep. Ini dikecilin buat Type-C sama tombol. Kita coba lihat dia pakai kipas berapa ampere ya. Ini sih wajar sih, kayak emang kayak barang mahal sih.
Ya, ini nggak kelihatan dia pakai berapa volt, berapa ampernya ya. Dan ini nggak bisa dikasih minyak lagi ya, harus dipulungin dulu manual. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kita coba cek manual aja kalau gitu, voltase kipasnya. Kalau ada yang nanya kenapa gue nggak ngecekin RPM atau tekanan anginnya, karena kalau menurut gue yang bener itu ya hasil akhir. Kita tahu spek kipas, udah tahu spek peltier gimana ya, kurang lebih harusnya gimana udah tahu. Pasangnya kayak gini dulu ya, biar kita bisa cekin wattnya. Ini speed 1 ya, speed 1 kita lihat fan-nya di 8 volt, terus peltiernya di 8 volt. Kita coba speed 2 nya, kipasnya udah kedengeran makin kencang. Di 8,5, dan ini di moga-moga nggak rusak ya, short tadi. Keulang karena nggak short tadi. Di 8,5an juga. Ini bisa jadi gara-gara emang masuknya ngedrop ya di 8,5. Mungkin bisa di apa namanya? Mungkin bisa di 9. Karena di sini juga di 8,an inputnya. Nggak maksimal di 9. Kok kurang lebih kayak gitu ya, masangnya bisa sendiri juga kalian harusnya. Udah banyak banget yang jago. Tinggal dipasang, taruh lagi. Dia harus sesuai ya dudukannya ya sama ini lampu Type-C sama colokan, pasang. Kita tinggal tempelin aja lagi. Oke, gue harus repaste nanti, cuma nggak apa-apa, nanti aja. Kita pasang dulu. Nyasiknya bongkarnya gampang banget ya, cooler yang menyenangkan kayak gini nih, asik banget ya. Ini bener-bener desain yang dipikirin. Oke, kalau ngomongin airflow ini harusnya udah lumayan aman. Ini tengah ini kan emang poros kipas ya, emang poros kipas. Kalau mau potong juga harusnya nggak masalah. Udah, yang gue suka itu udah ngepres ya, posisi ini udah ngepres, jadi nggak ada udara yang kebuang di luar heatsinknya. Ini benar-benar kepres, mantap. Oke ya, ini udah kepasang semua, mantap. Dengan 270 ini udah dapat cooler yang bagus, bongkarnya gampang. Ini semuanya udah presisi banget, mantap. Udah dapat case-nya, mantap. Bisa bersaing dengan cooler-cooler 200 ribuan lainnya. Ini udah oke banget sih, udah cukup sih, mantap. Ini saingannya dengan X1 Pro. Seperti yang sering gue bahas juga, X1 Pro itu sayangnya di peltiernya dia pakai 4 cm dengan heatsink yang kecil, dan ini jauh lebih proper. Oke, tinggal kalian pilih aja mau yang X1 Pro atau yang B6 ini, Oakley B6. Oke, demikian dari gua, semoga videonya bermanfaat.